Ancaman adalah suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, dan politik. Yang kedua, tantangan. Tantangan merupakan suatu hal yang bertujuan untuk mengubah kemampuan konsepsional. Yang ketiga, hambatan. Hambatan merupakan suatu hal atau usaha yang berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan dan menghalangi secara konsepsional yang terjadi dalam berbagai dimensi kehidupan seperti ideologi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Bangsa Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh paham lainnya, misalnya pengaruh liberalisme. Saat ini, kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekan pada aspek kebebasan individual. Yang kedua, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Misalnya, contoh dari ancaman luar negeri yaitu suatu negara berusaha untuk menekan Indonesia dengan cara provokasi dan intimidasi. Dan contoh yang berasal dari dalam negeri yaitu di mana seseorang mengarahkan massa untuk menjatuhkan pemerintah yang bertugas atau yang menjabat. Yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya, juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Hal tersebut tentunya menjadi keuntungan juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Adapun pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi, diantaranya sebagai berikut. A. Indonesia akan dia menjadi oleh barang-barang dari luar negeri. B. Cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Dan C. Tumbuhnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Yang keempat, ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, gangguan keamanan di laut dan di udara merupakan bentuk ancaman militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah Indonesia. Yang pertama, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. A. Mengembangkan demokrasi politik. B. Mengaktifkan masyarakat sipil dan arena politik. C. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. D. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. E. Menegakkan supremasi hukum, memperkuat promosi Indonesia, dan F. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Kedua, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut, kiranya perlu segera diwujudkan hal-hal di bawah ini. A. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. B.
B. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. 3. Strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya. Bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan melahirkan toleransi yang tinggi sehingga dapat menjadi bangsa yang berbineka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu. 4. Strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer akan sangat membahayakan apabila tidak diatasi. Oleh karena itu, harus ditetapkan strategi untuk tetap mengatasinya. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut. Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta bercirikan sebagai berikut. A. Kerakyatan yang orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. B. Kemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. C. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis